Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini temanya adalah mengkritik istilah Gen Boomers, Gen X, Gen Milenial, Gen Z, dan gen-gen yang lain. Siapa yang membuat istilah gen-gen ini? Apakah ini dari umat Islam atau dari mana? Kenapa gen-gen ini istilahnya baru viral di tahun 2020, yaitu setelah atau masih di era COVID. Sampai sekarang masih viral dan sering dipakai oleh influencer dan konten kreator. Saya tidak meyakini istilah gen-gen seperti itu. Yang saya tahu bahwa kita sama-sama hidup di era yang sama-sama nyentuh teknologi. Kalau alasannya beda soal teknologi, kebiasaan juga sudah sama. Nah, akan saya tanyakan game ini. Istilah-istilah generasi ini tidak diciptakan oleh satu orang sekaligus, melainkan dipopulerkan secara bertahap oleh sosiolog, penulis, dan lembaga riset melalui buku dan laporan budaya. Asal-usul penamaan setiap generasi, Baby Boomers, dipopulerkan oleh media AS pada pertengahan 1960-an untuk menggambarkan ledakan angka kelahiran, baby boom pasca Perang Dunia II. Istilah ini tercatat secara resmi di surat kabar Daily Press pada tahun 1963. Generasi X dipopulerkan oleh penulis Kanada Douglas Kaplan melalui novel kultusnya yang terbit tahun 1991. Generation X, Tales for an Accelerated Culture. Millennials, Gen W, diciptakan oleh sosiolog dan sejarawan William Strauss dan Neil Howe pada tahun 1987. Mereka menggunakan istilah ini dalam buku Generations 1991 dan Millennials Rising 2000. Generasi Z dan Alpha. Nama Gen Z muncul sebagai penerus alfabetis alami dari Gen X dan Y, dipopulerkan oleh lembaga riset seperti Pew Research Center pada pertengahan 2010-an. Sementara itu, istilah generasi Alpha diciptakan oleh demografer Australia Mark McCrindle pada tahun 2008. Pencetus teorinya, teori tentang pengelompokan generasi berdasarkan urutan waktu lahir dan peristiwa sejarah berakar dari teori sosiologi. Karl Mannheim, 1928. Sosiolog asal Hungaria yang menulis esai The Problem of Generations. Mannheim berargumen bahwa orang-orang yang tumbuh dalam periode sejarah dan peristiwa trauma sosial yang sama akan memiliki pola pikir serta pandangan dunia yang serupa. William Strauss dan Neil Howe, 1991. Pasangan penulis yang mengembangkan Strauss-Howe Generational Theory. Mereka memetakan siklus generasi di Amerika Serikat dan membagi kepribadian tiap generasi berdasarkan iklim sosial saat mereka tumbuh dewasa. Meskipun pembagian ini kerap dianggap generalisasi yang terlalu menyederhanakan realitas individu, teori tersebut terus digunakan secara luas oleh media, industri pemasaran, dan peneliti untuk memahami dinamika budaya modern. Teori pengelompokan generasi sering dikritik oleh para sosiolog, demografer, dan psikolog modern karena dianggap sebagai astrologi pop atau pseudoscience yang menyederhanakan realitas manusia. Beberapa pihak dan pakar yang vokal mengkritisi sistem ini. Kritikus utama dan poin kritiknya,
Philip N. Cohen, sosiolog University of Maryland, menggalang surat terbuka yang ditandatangani oleh ratusan sosiolog untuk meminta Pew Research Center berhenti menggunakan label generasi. Menurutnya, pengelompokan ini arbitrer, tidak ilmiah, dan memaksakan stereotip sempit pada miliaran orang yang memiliki latar belakang ekonomi serta budaya yang sangat berbeda. Bobby Duffy, Profesor Kebijakan Publik, King's College London. Lewat bukunya The Generation Myth, 2021, Duffy menjelaskan bahwa sebagian besar perbedaan perilaku yang kerap digembar-gemborkan media bukanlah faktor generasi, melainkan efek usia, life stage effect. Artinya, anak muda di era manapun memang cenderung memiliki pola pikir yang mirip saat berusia 20-an. Pew Research Center, 2023. Lembaga riset independen ternama ini akhirnya mendengarkan kritik para akademisi. Pada tahun 2023, Pew mengumumkan secara resmi bahwa mereka membatasi dan mengubah cara menganalisis data berbasis generasi untuk menghindari generalisasi yang menyesatkan. Jin Twenge, psikolog, San Diego State University. Meskipun sering meneliti Gen Z, Twenge mengkritik bahwa garis batas tahun lahir yang dibuat oleh teori Strauss-Howe terlalu kaku. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat lebih didorong oleh percepatan teknologi, technological shifts, daripada siklus generasi 20 tahunan. Alasan utama teori generasi dikritik, mengabaikan kelas sosial dan geografi. Anak Gen Z yang tumbuh di pedesaan negara berkembang memiliki realitas hidup yang jauh lebih mirip dengan orang tua mereka dibanding dengan Gen Z kaya di New York. Kepentingan pemasaran, marketing bias. Pembagian generasi lebih banyak didorong oleh industri periklanan dan media massa untuk memudahkan penjualan produk target market, bukan berdasarkan metodologi sains yang ketat. Teori generasi yang dipopulerkan media menciptakan narasi kami vs mereka yang sangat menjual. Ada beberapa pihak utama yang paling mengeruk keuntungan finansial dan pengaruh dari skema pengelompokan ini. Pihak yang paling diuntungkan, industri pemasaran dan periklanan, marketer dan agensi. Ini adalah pemenang terbesar. Menjual produk ke miliaran individu itu rumit. Dengan melabeli Gen Z suka X atau milenial suka Y, agensi iklan bisa menjual strategi pemasaran mahal kepada perusahaan besar yang panik takut ketinggalan tren konsumen. Konsultan bisnis dan motivational speaker. Muncul industri baru berupa pakarat generasi. Perusahaan rela membayar puluhan ribu dolar untuk menyewa konsultan yang memberikan seminar seperti cara memimpin Gen Z di tempat kerja atau memahami mentalitas milenial, seolah-olah anak muda adalah spesies alien yang butuh panduan khusus. Media massa dan pemburu clickbait. Judul berita kontroversial berbasis perang antar generasi selalu memancing respons emosional. Berita seperti Gen Z menolak kerja lembur atau milenial merusak industri rumah terbukti sangat efektif mendatangkan kliks, views, dan pendapatan iklan. Politisi dan pembentuk opini. Pengelompokan ini memudahkan pengambing hitaman masalah sosial. Masalah ekonomi sistemik seperti tingginya harga rumah bisa dengan mudah digeser narasinya menjadi milenial tidak bisa beli rumah karena terlalu banyak beli kopi kekinian, alih-alih membahas kegagalan kebijakan publik. Dampak bagi masyarakat umum. Bagi masyarakat biasa, propaganda ini menciptakan alienasi dan polarisasi artifisial di tempat kerja maupun keluarga. Perbedaan yang sebenarnya disebabkan oleh faktor ekonomi, latar belakang sosial, atau tahap usia disederhanakan menjadi stereotip bahwa generasi tertentu malas, baperan, atau kolot. Baik, nah di sini dia memberi kesempatan untuk bertanya. Ingin tahu bagaimana cara melihat dinamika sosial tanpa terjebak stereotip generasi. Jadi yang dilakukan oleh media sekarang itu adalah salah satu bentuk dari kejahatan, yaitu stereotip generasi. Misalnya saya, ya, oh Anda masuk generasi X, ya. Berarti Anda cocoknya begini. Jangan melakukan ini. Itu semua halu, itu semua pseudoscience. Tidak ada dasar ilmiahnya. Hanya mereka membuat teori ini adalah untuk marketing branding mereka sendiri.
Ya, kita lihat. Dalam sosiologi dan demografi ilmiah, para peneliti menggunakan kerangka 3 efek, age period cohort BAPC analysis, untuk membedakan secara tajam dari mana asal perubahan perilaku atau pola pikir seseorang. Pendekatan ini memisahkan fenomena sosial menjadi 3 variabel utama, alih-alih langsung menyampulkannya ke dalam label generasi. Variabel, penjelasan. Contoh kasus 1. Efek usia, age effect. Perubahan pola pikir, biologis, atau prioritas hidup yang murni disebabkan oleh tahap perkembangan usia seseorang. Orang berusia 20-an di zaman apapun cenderung lebih suka bereksplorasi dan berisiko dibanding orang berusia 50-an. Ini masalah tahap hidup, bukan label generasi. 2. Efek periode. Period effect. Peristiwa besar atau perkembangan teknologi yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara bersamaan, tanpa memandang usia. Pandemi COVID-19 atau munculnya ponsel pintar, smartphone. Anak 15 tahun dan lansia 70 tahun sama-sama mengalami perubahan gaya hidup akibat teknologi ini. 3. Efek kohort. Kohort effect. Pengaruh dari pengalaman khusus yang dialami oleh kelompok yang mengalami peristiwa yang sama di waktu yang sama. Seseorang yang masuk ke pasar kerja tepat saat krisis ekonomi 2008 akan memiliki trauma finansial yang berbeda dibanding mereka yang masuk pasar kerja saat ekonomi stabil. Pendekatan alternatif lainnya. Analisis kelas sosial dan ekonomi, socioeconomic stratification. Memahami bahwa tingkat pendapatan, akses pendidikan, dan status sosial jauh lebih menentukan gaya hidup seseorang daripada tahun lahirnya. Analisis geografi dan budaya lokal. Memperhatikan lokasi tempat tinggal, perkotaan vs pedesaan, negara maju vs negara berkembang, yang membentuk nilai-nilai hidup jauh lebih dominan dibanding tren global. Perspektif alur hidup, life course perspektif. Melihat keputusan seseorang berdasarkan milestone yang sudah dilaluinya. Apakah sudah menikah, punya anak, atau belum, alih-alih angka usianya. Dengan membedakan ketiga efek ini, kita bisa memahami dinamika sosial secara akurat, tanpa terjebak generalisasi dangkal buatan media periklanan. Jadi dari sini kalian sudah paham kan, kalau ada konten kreator, influencer yang mengiklankan gen ini, gen itu tidak memiliki teori dasar dan jangan mudah dipercaya. Lakukan literasi fungsional supaya Anda bisa paham, gunakan AI dengan bijak sehingga kita bisa jadi lebih paham menghadapi hidup ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.